Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susanti, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar teknologi informasi dari pertemuan yang pertama sampai yang terakhir. Untuk pertemuan yang pertama, di sini ada pengantar teknologi informasi. Definisi teknologi informasi. 1. Dunia digital. Teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat pesat, menyakup komputer, jaringan, perangkat mobil, aplikasi, dan internet. Pendukung efisiensi. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Sejarah teknologi informasi. Di sini ada 3, yaitu mulai dari mesin hitung. Teknologi informasi dimulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad ke-19 seperti kalkulator, mekanik, dan kartu punch. Pada tahun 1940-an, komputer elektronik modern mulai diperkembangkan, membawa revolusi dan memproses data dan kemampuan komputasi. Dan sejarah yang terakhir yaitu internet dan era digital. Pada 1969, ARPANET, pendahulu internet, lahir di era digital dimulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 1969. Dan pengguna teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu komunikasi, hiburan, dan belanja online. Dan materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan komputer. Pengertian dan definisi komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengelola, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer telah mengubah dunia dengan kecepatan dan kemampuannya. Komputer analog, sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Mereka sangat penting dalam pengaturan ilmiah dan militer. Dan komputer mekanik yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya adalah mesin hitung Babbage menyumbangkan kontribusi penting bagi perkembangan teknologi komputer. Untuk generasi komputer pertama yaitu komputer tabung vakum, programmer Rechner, dan Universi. Dan untuk generasi komputer yang kedua yaitu transistor, digunakan sebagai pengganti tabung vakum. Mereka jauh lebih kecil, lebih handal, dan menghasilkan komputer yang lebih cepat dan lebih efisien. Kartu ponsel digunakan untuk memasukkan instruksi ke komputer, membuat pemrograman lebih mudah dan memfasilitasi pengembangan bahasa pemrograman baru. Dan yang terakhir yaitu komputer arsitektur pipa. Komputer besar dan mahal yang digunakan oleh pemerintahan menawarkan kecepatan pemrosesan luar biasa dan kapasitasnya penyimpanan yang sangat besar. Dan untuk generasi yang ketiga yaitu perkembangan jaringan, teknologi bergerak, computing yang lebih cepat. Dan generasi yang keempat ada perkembangan jaringan, teknologi bergerak, computing yang lebih cepat. Dan untuk materi yang ketiga yaitu dasar-dasar perangkat keras. Sini ada mekanisme kerja komputer. Di mekanisme kerja komputer ini memiliki 4 poin, yaitu kerja komputer, bit-byte
dan buzzword, inti dari komputer, dan memori komputer. Untuk alat input dan output, di sini ada seperti keyboard, monitor, mouse, dan printer. Dan untuk alat penyimpanannya yaitu hard drive atau HDD adalah salah satu alat penyimpanan utama dalam komputer. Pelajari tentang bagaimana hard drive bekerja dan jenis-jenisnya. Solid state drive atau SSD adalah alternatif modern untuk hard drive yang menghasilkan kinerja yang lebih cepat. Temukan keunggulan dan kelemahan dari jenis penyimpanan ini. Dan alat penyimpanan terakhir yaitu flash drive adalah alat penyimpanan portable yang praktis. Pelajari tentang ukurannya yang kecil namun kapasitasnya menyimpannya yang besar. Sistem komputer ini ada 3, yaitu komponen, sistem operasi, dan perkembangan. Dan untuk materi yang keempat, yaitu konsep, program, dan sistem software. Di sini ada tujuan konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Dan yang kedua yaitu tujuan konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Definisi konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Dan elemen-elemen konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Untuk metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak yaitu ada 3, waterfall, agile, dan DevOps. Untuk peran analisis, kebutuhan dalam konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Untuk tantangan dalam mengimplementasikan konsep, program, dan sistem perangkat lunak, ada 3, yaitu kompleksitas, perubahan kebutuhan, kualitas, dan keamanan. Dan untuk yang materi yang kelima, mengenal proses kata sampai dengan publish. Alat kerja dan fitur Word yang mempermudahkan pengelolaan kata, yaitu ada fitur kolaborasi, tools penyuntingan PDF, spelling dan grammar check, word art, dan insert media. Sejarah desktop publishing. Di sejarah ini pada tahun 1980-an, 1990-an, dan sejarah sekarang. Untuk spreadsheet sebagai alat pengelola data seperti laporan keuangan, perencanaan fitness, dan perencanaan proyek. Dan selanjutnya yaitu untuk software statistik, SPSS, software untuk memproses data, statistik, dan analisis data. Microsoft Excel, membuat grafik, dan tabel, serta melakukan pengolahan data sederhana. SAS, software, lengkap untuk memproses dan analisis statistik pada skala besar. Dan untuk statistik dan data analisis, di sini ada 3, statistik deskriptif, uji hipotesis, analisis varians. Dan untuk visualisasi ilmiah. Visualisasi ilmiah ini contohnya seperti astronomi, kedokteran, dan genetika. Di sini ada pengertian grafik. Pengertian grafik itu ada komunikasi visual,
kreativitas, tingkat efektivitas, dan visualisasi data. Untuk komunikasi visual, grafik adalah representasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Dan pengertian dari kreativitas, grafik memungkinkan penambahan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Dan untuk tingkat efektivitas, grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Dan untuk visualisasi data, grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Dan untuk hypermedia dalam presentasi, di sini ada pengertian hypermedia. Hypermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lain yang terhubung secara fines dalam presentasi. Dan untuk yang kedua yaitu interaktivitas. Hypermedia memungkinkan penggunaan interaksi dengan materi presentasi seperti mengklik tautan untuk navigasi lebih lanjut. Dan untuk yang ketiga yaitu engagement dengan menggunakan hypermedia presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Dan untuk pentingnya multimedia dalam presentasi yaitu kompleks informasi, interaksi antara audiens, dan bagaimana menghubungkan komputer dalam area terbatas, memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Dan untuk WAN Network atau WAN, pelajari tentang Wide Area Network dan kemampuannya untuk menghubungkan jaringan melalui jarak geografik yang luas memungkinkan komunikasi vertikal. Dan untuk yang terakhir yaitu network protocols. Jelajahi protokol penting yang mengatur cara data dikirim dan diterima melalui jaringan, memastikan komunikasi yang andal. Di sini ada awal mula internet, yaitu kelahiran ARPANET, kelahirannya WWW, pengembangan protokol, dan TCP atau IP. Untuk perkembangan teknologi internet, yaitu kecepatan transmisi data, perangkat terhubung, komputasi awan. Untuk dampak internet terhadap kehidupan manusia, yaitu akses informasi global, komunikasi instan, peluang bisnis baru, terbukanya akses pendidikan. Ini ada tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak. Definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Dan elemen-elemen konsep program dan sistem perangkat lunak. Untuk metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak yaitu ada 3: waterfall, agile, dan DevOps. Peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Untuk tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak ada 3 yaitu kompleksitas, perubahan kebutuhan, kualitas, dan keamanan. Alat kerja dan fitur Word yang mempermudahkan pengelolaan kata, yaitu ada fitur kolaborasi, tools penyuntingan PDF, spelling dan grammar check, word art, dan insert media. Di sejarah ini pada tahun 1980-an
1990-an, dan sejarah sekarang. Untuk spreadsheet sebagai alat pengelola data seperti laporan keuangan, perencanaan fitness, dan perencanaan proyek. Itu untuk software statistik, SPSS, software untuk memproses data, statistik, dan analisis data. Microsoft Excel membuat grafik dan tabel serta melakukan pengolahan data sederhana. SAS software lengkap untuk memproses dan analisis plat statistik pada skala besar. Dan untuk statistik dan data analisis, di sini ada 3: statistik deskriptif, uji hipotesis, analisis varians. Dan untuk visualisasi ilmiah. Visualisasi ilmiah ini contohnya seperti astronomi, kedokteran, dan genetika. Dan untuk pentingnya multimedia dalam presentasi, yaitu kompleks informasi, interaksi antara audiens. Dan di sini ada manfaat penggunaan database, yaitu penyimpanan efisien. Dan memungkinkan penyimpanan data dalam format yang terstruktur, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan menghemat biaya. Dan untuk akses mudahnya, yaitu database dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, memungkinkan penggunaan untuk mengambil data dengan cepat dan akurat. Dan untuk pemeliharaan data, database menyediakan fitur untuk memastikan integritas dan keamanan data, termasuk pemulihan data dan cadangan rutin. Dan untuk implikasi hukum dalam penggunaan database. Penggunaan database juga terkait dengan implikasi hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Regulasi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa menetapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Dan untuk tantangan dalam pengelolaan database, di sini ada skalabilitas. Seiring bisnis berkembang, skala dan kompleksitas database juga meningkat. Menyusun strategi skalabilitas yang baik menjadi tantangan tersendiri. Untuk kecepatan dan kinerjanya, pastikan kinerja database yang optimal dan mengakomodasi permintaan yang meningkatkan dan kebutuhan akses data real time. Dan untuk kesesuaian dengan peraturannya, mengikuti regulasi terkait privasi, keamanan data, dan perlindungan konsumen dalam pengelolaan database. Untuk basic of computer networking, sini ada local area network atau disebut LAN, memahami konsep LAN dan bagaimana menghubungkan komputer dalam area terbatas, memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Dan untuk Wide Area Network atau WAN, pelajari tentang Wide Area Network dan kemampuannya untuk menghubungkan jaringan melalui jarak geografik yang luas, memungkinkan komunikasi ikal. Dan untuk yang terakhir yaitu Network Protocols, jelajahi protokol penting yang mengatur cara data dikirim dan diterima melalui jaringan, memastikan komunikasi yang andal. Latar belakangnya, infrastruktur data dan informasi adalah komponen-komponen teknis dan organisasi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pengelolaan, dan distribusi data serta informasi dalam suatu organisasi atau sistem.
Infrastruktur ini menyangkut berbagai elemen, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, serta kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk pengelola data dan informasi secara efektif. Dan untuk subjek yang pertama, komponen-komponen utama dari infrastruktur data dan informasi, perangkat keras atau hardware, server, mesin fisik atau virtual yang menyimpan dan mengelola data serta menjalankan aplikasi-aplikasi penting, penyimpanan atau storage, termasuk hard disk, SSD, dan sistem penyimpanan berbasis cloud yang digunakan untuk menyimpan data, jaringan networking, infrastruktur jaringan seperti router, switch, dan kabel yang memungkinkan komunikasi data antara perangkat pengguna akhir atau end user devices, komputer, laptop, tablet, dan smartphone yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses data dan informasi. Dan subjek yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, sistem manajemen basis data atau database management system, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data seperti MySQL, SQL, dan Oracle. Aplikasi pengolahan data, perangkat lunak yang digunakan. Subjek yang ketiga yaitu data operasional, data yang menghasilkan dari operasi sehari-hari organisasi seperti transaksi penjualan, data pelangganan, dan investasi. Data historis, data lama yang disimpan untuk analisis dan laporan di masa depan. Data eksternal, data yang diperoleh dari sumber luar organisasi seperti data pasar dan data dari media sosial. Dan untuk subjek yang keempat, proses dan kebijakan disebar untuk mengumpulkan, penyimpanan, memproses, dan mendistribusi data. Kepatuhan dan regulasi memastikan bahwa pengelolaan data memenuhi regulasi dan standar industri yang berlaku. Dan untuk subjek yang kelima, sumber daya manusia, administrator, basis data, profesional yang bertanggung jawab mengelola dan memelihara basis data, analisis data, profesional yang menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang berguna bagi bisnis, insinyur jaringan, profesional yang merancang dan memelihara jaringan komunikasi data, pengembangan perangkat lunak, profesional yang membuat dan memelihara aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data. Subjek yang keenam yaitu layanan cloud platform sebagai layanan cloud yang menyediakan platform untuk mengembangkan dan pengelolaan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur fisik. Infrastruktur sebagai layanan cloud yang menyediakan sumber daya komputasi virtual yang dapat diatur dan dikelola oleh pengguna. Perangkat lunak sebagai layanan software AS service layanan cloud yang menyediakan aplikasi siap pakai yang dapat diakses melalui internet. Berikut adalah beberapa tantangan utama serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk tantangan dan solusi infrastruktur data, di sini ada tantangannya yaitu ancaman keamanan cyber seperti retresan, malware, dan kebocoran data terus meningkat. Untuk solusinya yaitu penerapan enkripsi data, autentikasi multifaktor, firewall yang kuat, dan pemantauan keamanan secara real time
Ikut rutin melakukan keamanan untuk karya. Di sini ada tantangan dan solusi infrastruktur data. Untuk tantangannya yaitu pertumbuhan data yang eksponensial memerlukan infrastruktur yang dapat dengan mudah ditingkatkan. Untuk solusinya yaitu menggunakan solusi cloud yang fleksibel. Untuk tantangan kepatuhan regulasi memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang taat seperti GDPR, HIPAA, menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan regulasi. Dan untuk tantangan integrasi sistem, mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi yang berbeda dalam satu lingkungan kerja yang terpusat. Untuk solusinya yaitu menggunakan middleware dan API untuk memastikan interoperabilitas. Dan untuk tantangan manajemen data besar, mengelola dan menganalisis volume data yang besar dan beragam secara efektif. Untuk solusinya yaitu menggunakan teknologi big data. Untuk tantangan pemulihan bencana, memastikan data tetap aman dan dapat dipulihkan setelah terjadinya bencana atau kegagalan sistem. Untuk solusinya yaitu menerapkan strategi pemulihan. Dan untuk tantangan ketersediaan dan keandalan, memastikan sistem dan data selalu tersedia dan dapat diakses tanpa gangguan. Untuk solusinya yaitu mengimplementasikan arsitektur redundansi dan failover. Dan untuk tantangan pengelolaan biaya yang terkait dengan penyimpanan proses dan pemeliharaan data yang harus meningkat. Dan untuk solusinya yaitu menggunakan solusi cloud dengan model pembayaran berdasarkan penggunaan.